kembali dalam perkumpulan insyaallah dirahmati oleh Allah, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kembali ulun sampaikan sebelum mulai daripada pembacaan kitab, mari yang belum niat i'tikaf dulu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Dalam hati aku niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah taala, supaya setiap saat kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum menyampaikan tentang salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khoslatani man kanata fihi kataballahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubullahu syakiran sabiran. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan dua hal yang apabila seseorang melakukannya, maka Allah akan menulis dia sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Dan siapa yang tidak melakukannya, maka Allah tidak tulis dia sebagai hamba yang bersyukur dan bersabar. Yang pertama apa? Man nazara fi dinihi ila man fawqahu wa nazara ila dunyahu ila man dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi kataballahu syakiran sabiran. Jadi ada orang jadi Nabi Muhammad yang Allah tulis kena di akhirat sebagai hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar. Siapa? Orang yang melihat nazara fi dinihi, dalam urusan agama, memandang yang di atasnya. Jadi urusan agamanya memandang ke atas. Maksudnya kayak apa? Ada orang yang lebih alim dari kita, itu yangnya kehendaki. Maksudnya apa? Jangan melihat tentang urusan agama yang lebih jahil dari kita. Contohnya kayak ini misalnya lah, kita sudah alim sudah, dia merasa cukup dengan kealimannya, maka ini bukan Allah tulis kena bagi hamba yang bersyukur dan bersabar. Urusan agama, contohnya misalnya kita ini merasa kurang dari ilmu agama. Jangan misalnya sudah alim, misalnya sudah mondok puluhan tahun sudah, kada mau lagi belajar. Ini bukan hamba yang bersyukur dalam urusan agama. Ya, harus melihat yang di atas, maksudnya harus melihat yang lebih alim dari kita, atau melihat yang lebih harap lagi ibadah pada kita. Itu yang perlu kita iri. Dan iri ini yang diperbolehkan dan dianjurkan di agama. Iri melihat orang beribadah. Contohnya ada melihat orang rajin sembahyang sunnah, kita iri, nah itu bagus irinya. Kan termasuk hasud lah. Iri melihat orang rajin beribadah, melihat orang rajin mengaji. Kenapa ya aku ada mengaji ya? Nah ini bagus, akan Allah tulis sebagai hamba yang bersyukur dan bersabar. Kemudian yang kedua, wa man nazara fi dunyahu ila man dunahu, melihat di urusan dunia yang di bawahnya. Maksudnya kayak apa? Kita merasa cukup dari apa yang Allah beri. Contoh, kalian melihat ada orang yang minta-minta misalnya, ya Allah, ada bisi rumah. Kalian lihat itu. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Sampai coba kita melihat nang lebih harat pada kita, atau bisi kawan yang sugih benar pada kita, maka insya Allah kita akan hendak juga kayaknya merasa kurang aja. Contoh inilah nang anum misalnya, ya Allah, nang anum kawannya sugih bisi iPhone. Wah ini ya Allah, bisa iPhone misalnya. Sebut lagi hilang kuitannya mak, yaitu karakan iPhone juga aja. Kenapa? Karena bisi kawan nang harap padanya. Cobanya bisi kawan nang lebih maaf ekonominya di bawah inya. Makanya apa? Merasa cukup, alhamdulillah. Lihat orang nang belum bisi rumah, alhamdulillah aku sudah bisi. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan.
Ini masalah dunia melihat yang di bawah kita. Urusan agama harus melihat yang di atas kita. Ya. Urusan dunia ekonominya lihat yang di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Melihat orang misalnya makan tuh sehari sekali aja, kita kawa sehari 3 kali, bersyukur. Intinya melihat yang di bawah. Kalau melihat yang di atas, oh kita merasa kurang, terus tamak misalnya. Oh harus begawi seharian supaya apa? Supaya bisa mau kayaknya juga. Nah ini salah. Salah melihat pakaian ini salah. Dalam urusan dunia jangan sampai inya melihat yang di atas urusan dunia, lihat yang di bawah aja. Saya bersyukur. Ya. Kemudian orang tersebut maka Allah Subhanahu wa taala tulis sebagai hamba yang bersyukur dan bersabar. Jadi dua orang tadi memandang dalam urusan dunia ia melihat ke bawah, urusan agama yang melihat ke atas ya, oh banyak yang lebih harap pada aku, jadinya kada sombong. Udah melihat misalnya pengen sudah rajin nih ibadah, rajin sembahyang sunnah, lihat di atas kita masih banyak yang lebih harap pada kita, maka kan mungkin pengen sombong. Urusan agama, urusan dunia misalnya pian melihat yang di bawah pian, ekonominya misalnya yang di bawah kita lihat kita perhatikan, oh alhamdulillah, supaya kita bisa bersyukur. Nah, ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian waman nadhara fi dinihi ila man dunahu wa nadhara fi dunyahi ila man fawqahu fa asifa ala ma fatahu. Kebalikannya Nabi Muhammad, ada orang yang melihat di urusan agamanya kepada orang yang di bawahnya. Maksudnya apa? Oh, aku ini misalnya rajin mengaji, banyak aja lagi nang kada harap pada aku, maksudnya merasa sombong. Ya Allah, harap aku aja tuh mengaji di sini aja. Lihat yang di bawahinya maksudnya. Wa man nadhara fi amri dunyahu ila man fawqahu, dan melihat di urusan agamanya yang di atasnya. Contohnya ya Pak, melihat artis tuh bisa duit banyak, misalnya mobil banyak macam-macam. Ya itunya yang iri. Makanya apa? Akan merasa kurang terus. Padahal hakikat orang sugih Nabi Muhammad bukan yang punya harta banyak. Laisal gina bi auradin, innamal gina nafs. Sugih itu bukan karena banyaknya harta, tapi sebenar-benarnya kaya adalah orang yang merasa cukup. Merasa cukup. Jadi gini gambarannya. Walaupun misalnya hartanya banyak berlimpah, tapi kadang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka ini masih orang miskin. Walaupun hartanya misalnya banyak benar, tapi dia kadang merasa cukup, tamak masih. Bukan aku harus begawi. Nah ini orang miskin masih ya Nabi Muhammad. Tapi kebalikannya, ada orang duitnya pas-pasan, ada tapi ada bisa duit, tapi yang merasa bersyukur, merasa cukup, maka inilah orang kaya. Nah ini hadis Nabi Muhammad SAW. Maka orang tadi yang memandang dalam urusan agamanya ke bawahnya dan memandang urusan dunia ke atasnya, maka dia akan orang yang merugi, yang mana Allah tidak menulis dia sebagai hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar. Intinya dalam urusan ini kita berlomba-lomba untuk mengharapkan ridho ya Allah, berlomba-lomba untuk mengharapkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada di dalam kisah, ada orang ini miskin, ada bisi harta, tapi yang soleh, keluarganya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh. Jadi suatu malam, kisahnya ini, orang miskin ini, ada bisi harta, tapi yang soleh. Suatu malam hendak makan malam, jadi ada orang miskin mengetok, tok 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 ya. Orang miskin, pada hendak makan malam nih makanan di hadapan sudah. Ada orang miskin mengetok pintu rumahnya. Ya saya belum makan 3 hari misalnya, ya saya belum makan seharian. Jadi nang laki diri buat aku nang bininya, siapa nih ada orang minta-minta, kita barikah? Jadi karena bininya solehah lah, dibarinya, sudah bari akan jagin ya. Habis ada dari yang dimakan, padahal hendak makan malam sudah. Ada yang mengetok lawang, tok 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 ya, assalamualaikum. Nah,
aku belum makan 3 hari sudah aja. Itu 3 hari sudah belum makan dia. Lalu dibarinya ya tadi, dibari makanan yang seharusnya dimakan tadi. Setelah beberapa jam makan malam, kan makan malam loh. Setelah beberapa jam, pas tengah malam, yang bini kelaparan, yang anak kelaparan karena belum makan ya kalau tadi. Kan dibariakan makanannya tadi ya. Lalu yang lakinya Pak pergi ke masjid, datang ke masjidnya. Tengah malam, seronganan sunyi masih ya kalau tengah malam itu kan ada orang lah dalam masjid. Masuknya dalam masjid, kesan sholat tahajud. Yang tahajud yang laki ini. Lalu berdoa. Doanya ini luar biasa lah kita perhatikan. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu aku atau saya dan istri saya, anak saya sedang kelaparan malam ini. Maka ya Allah berilah saya makanan. Mintanya kayak itu aja. Rinci itu nah, kayak kita kan kadang berdoa, ya Allah berikan rezeki yang luas. Kayak itu kalau lunasakan hutang misalnya ya Allah. Ini ada lebih rinci lagi, ya Allah pian tahu aja ulun kelaparan, bini ulun kelaparan, anak ulun kelaparan. Maka ya Allah berilah ulun makan. Itu aja doanya. Diulang-ulangnya pas sholat tahajud. Pas malam itu. Jadi pas malam itu juga di dalam kitab ini sebutkan pas malam itu juga ada seorang amir, orang raja hendak bertaubat semingguan galau hendak bertaubat. Siapa caranya? Jadinya Pak, ambil makanan terbaiknya dan harta terbaiknya, buatnya dalam karung. Harta terbaiknya ya emas. Emas sekarungan diandaknya. Supaya apa? Supaya hendak bertaubat dia. Berniat raja nih nah, raja atau gubernur. Amir itu kan kalau dalam bahasa Arab amir itu pemimpin. Kalau kita ini gubernur lah, masih ada atasannya. Jadi amir tadi hendak bertobat, mingguan bingung gelisah kayak apa caranya bertobat dia. Tapi ya ingat dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali engkau meninfakkan apa yang engkau cinta. Contohnya kita nih sayang mana misalnya lawan harta nih lah, duit 100.000 sayang mana kita keluarkan, maka apa? Allah akan berikan kebaikan untuk dia yang kita sayangi nih nah. Jadinya yang hartanya palingnya sayangi itu emas, habis itu makanan juga dari sekarungan diandaknya. Jadi berniat, ya Allah sebagai bentuk taubatku jinya, aku akan memberikan kepada orang yang membutuhkan malam ini, dan aku akan biarkan tali kekang kuda, jadinya naik kuda. Aku biarkan kuda kemana aja, kudanya singgah, maka akan aku bari pada orang yang bisi rumah misalnya. Bayangkanlah orang bahari lah kalau anak bertaubat pada main-main, akun habis harta. Bayangkan emas sekarung itu nah berapa duitnya? Sekarung itu berapa kilo emas kira-kira ya sekarung? Nah, emas sekilo aja wah ini berapa harganya? Nah, satu apa namanya nih? Satu gram berapa? Oh, ini 1 gram 1 juta berapa? Nah, jutaan segram aja, apalagi kiluan ya Allah, sekilo bah miliaran duitnya. Kali sekarungan duitnya. Bayangkan sekarungan emas dibuatinya makanan juga, makanan terbaiknya. Jadi berniat, ya Allah ini sebagai bentuk taubatku, ya Allah aku akan berikan kepada siapapun yang mana kudanya ini singgah di mana. Intinya tali kekang kuda itu nah ada diikutinya kemana kuda singgah situ pang kembali inya. Itu berniat sudah. Jadi lalu kudanya singgah di depan masjid yang ada orang tadi menglakian kelaparan tadi nah, berdoa, ya Allah pian tahu aja ya Allah ulun lapar, ini ulun lapar, anak ulun lapar, berilah makanan. Itu doanya diulang-ulangnya. Ini sampai sang amir tadi masuk ke dalam masjid. Nah, bingung kan, kenapa aja singgah dalam masjid ya? Kan tengah malam, adakah orang beribadah misalnya? Pasti ada sesuatu ya. Jadinya masuk, mendengar, melihat satu orang lelaki berdoa dalam masjid. Doanya kayak tadi, ya Allah ulun lapar, anak ulun lapar, anak bini ulun lapar, ya Allah berilah makanan. Dan ngarakannya. Jadi Mbah Tuntung berdoa, amir tadi mendekat. Hai engkau ya, ini harta saya ambil. Nah, saya niatkan untuk taubat kepada Allah jinya. Bayangkan,
Mbahnya Pak, sudah dibari lah emas sekarungan lawan duit-duitnya, misalnya lawan makanannya sudah. Jadi jadinya kalau ikam perlu sesuatu datang aja ke istana. Ikam perlu sesuatu datang aja ke istana, minta aja apa aja. Kalau jar kita tuh misalnya kalau ikam ada apa-apa aja hubungi aku. Nah ini nomor aku, nah nomor WA misalnya dibarinya ya kalau, atau minta bang apa namanya ini ATM pian, rekening pian minta. Kalau ada apa-apa Ketiha, nah kayak itu nah bahasanya kita wahinin nah. Kalau ada apa-apa kan minta aja aku jarajanya nih nah. Datangi hak ke istana. Nah ini duit, ibaratnya nih harta sekarung tuh yang sudah kau mulainya suci. Sekarungan emas bayangkan pian. Kau mulainya suci sudah. Lalu jarajanya, jika kalau ada sesuatu perlu sesuatu, datangi hak istanaku. Minta apa aja. Nah, ya kalau kita wahini misalnya ini nomor aku nah hubungi aja apa aja ada apa-apa karena Jatiha misalnya hendak berdasarkan hutang kah, misalnya hendak berobat ke rumah sakit kah, Jatiha, nah itulah. Jadi apa jawaban orang miskin tadi? Ya miskin tadilah, kalaupun saya perlu, saya tidak akan datang kepada Anda, tapi saya akan datang kepada Allah Tuhan saya dan Tuhan Anda yang telah membuat Anda datang bawa makanan ke sini. Bayangkan ucapan orang miskin tadi tuh, saking cintanya lawan Allah lah, saking solehnya. Jadinya aku kadang perlu menikam, kan disuruh rajanya datangi aja ke istana, ikam perlu apa aja datangi ke istana. Lalunya aku kada perlu nih kam, aku hanya perlu lawan Allah, aku minta lawan Allah. Allah ini Tuhan aku, Tuhan ikam juga yang membuat engkau datang bawa makanan ke sini. Bayangkan ucapannya. Coba ya lah kita dalam posisinya, coba bayangkan kita dalam posisinya ditawari, saya rasa tamu raja kah, gubernur, gubernurnya kan misalnya ya Allah hendak bertobat bawa duit miliaran, barinya kepian, kalau ada apa-apa kena jadi aku ya. Bayangkan kalau kita nih dalam posisinya, mungkin sampai sini aja sudah ada lagi di Tuhan sudah ya Allah. Tapi ini bayangkan lah, justru datang kepada makhluknya. Makanya kalau dapat solusi jangan jauh dari Allah ya. Dari kisah ini luar biasa lah, ini kada mau, padahal bayangkan kalau kita nih lah sudah ditawari kayak itu, mungkin langsung menghubungi aja ada apa-apa jadi ya Allah, aku ini nah kekurangan duit nah misalnya jadi sudah yang ada aku tetap datang kepada Allah nya. Nah bayangkan nih orang yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala ya. Padahal malam itu juga yang berdoa, karenanya yang pertama kan rajin sedekah, ada engken orangnya, kan nyaman hidupnya, orang ada engken tuh nyaman hidupnya lah. Kayak tadi deh, kelaparan malamnya ya Allah minta ya Allah ulun kelaparan berilah ulun makanan, diulang-ulangnya kayak itu aja sampai raja masuk ke dalam masjid barinya emas satu karung. Bayangkan dinya kawat ditawari gitu itu nah, berarti luar biasa kisahnya nih nah. Nah ini selama kita baik maka Allah akan memperlakukan baik juga lawan kita. Ada juga dokter, kisahnya dokter Hisham, seorang dokter syaraf. Syaraf kan wah ini dokter kayak urat-urat nah, dokter tulang. Kisahnya ada juga beberapa tahun yang lalu, kisahnya hanya raja nih, yang mana dokter Hisham ini orang ahli lah, ahli lah bidang syaraf, ahli lah, dokter ahli. Jadi suatu harinya ini diundang gasan mengisi seminar. Seminar itu ya ujar kita tuh mengisi acara lah, seminar tentang kedokteran, datang suatu hari gasan mengisi seminar. Lalunya pergi di negara lain, dia keluar negeri nih gasan mengisi seminar. Lalu ketika terbang pesawat ini, ternyata ada cuaca yang ekstrim, cuaca yang banget, ibaratnya mengharuskan uh, pesawat ini turun mendarat dengan darurat. Ya bayangkanlah kalau misalnya ini kan hendak terbang ke negara lain, jadi di tengah jalan ada awan yang apa namanya ini yang gelap, sudah harinya sudah hendak turun hujan sudah, ini banget sudah anunya awannya ini nah.
mengharuskan pesawat ini turun. Ini pas turun di suatu desa pesawat ini, maka ujar pilotnya kita perlu waktu 10 jam bisa naik kembali. 10 jam berarti anak badai sudah turun. Naik pesawat, ya Allah ada badai, anak awalnya jadi turun langsung pesawatnya nih. Jadi hendak mengisi ya Allah. Lalu hendak melanjutkan ke perjalanan, naik naik misalnya naik mobil anak awak, lalu berjalan batis mencari rumah, daerah desa lah mencari rumah. Supaya apa? Supaya bisa menghubungi yang di negara lain tuh, nah bahwasanya nih singgah 10 jam dulu anak awak, pesawatnya ini kan singgah karena ada cuaca buruk. Lalunya sampai di rumah kecil yang ada nenek-neneknya di depan rumahnya. Lalu ini tadi menyuruhnya masuk. Jadi mencari rumah lah bingung. Ada rumah halus masuk ke dalam. Ada nini soalnya. Jadi nininya, kamu anak makanan enggak? Silahkan masuk dulu aja. Hangat-hangat. Karena cuacanya lagi buruk. Kalau ajinya tadi biar dokter Hisham tadi, mungkin ada telepon lah. Soalnya ini hanya raja kisahnya lah. Beberapa tahun yang lalu. Ada telepon lah. Aja nininya, aku ada bisa telepon. Aku ada bisa harta. Nah, jadi izinnya, sudah biar sudah masuk sudah ke rumahku, makanan kita ya minuman. Ini pas sudah masuk ke dalam rumah, makan minum sudah makanan tuntung. Jadi ini tadi duduk pulang ke kursi, duduk pajam berzikir ya Allah ya Allah ya Allah, berzikir sudah nang ini tadi. Dokter Hisham tadi melihat di higa ini tadi ada kanakan sudah bujur kaku. Kanakannya ini sudah garing ya, payolah bujur kaku sudah banget sudah. Berabah bang di higa ini itu berabah. Jadi takuni dokter tadi ini aja, kenapa anak pian tuh atau cucu pian itu kaku sudah, ibaratnya sudah sekarat hendak meninggal dunia sudah cucunya. Tiga nini berdoa aja, berdoa. Lalu jar nininya, ini pang keadaan aku ini hendak bawanya bawa obat aja kada kawa saking gak ada duitnya nena. Lalu jar jabuhan dokter di sini sudah aku bawa sudah ke kampungannya, aku bawa ke dokter kada kawa. Ujar buhan sini ada satu dokter yang kau mau obati cucu pian, namanya dokter Hisham, berada di negeri Syam ya, negeri Syria. Nah, tapi jajan ininya nih aku karena aku udah ada duit kira kau membawa ke sana jinya. Tapi aku bisa Allah jinya. Kalau Allah mau kayak apa aja terjadi. Kalau menangis dokter Hishamnya nih. Kenapa? Karena Allah menyiapkan lah. Karena doa ini tadi nah, ya kada habis-habisnya berdoa. Allah kabulkan doanya lewat pesawat tadi. Kan dokter ini hendak singgah ke negeri yang daerah Syam juga, mungkin singgah di daerah Palestina, mungkinlah daerah Syam. Tapi singgah pesawatnya ini di suatu desa. Nah ya tadi kisahnya masuk ke dalam rumah, ternyata ada ini singgahinya, dia disuruhnya makanan dan lain-lainnya. Lalu jadi ininya cucu kulina yang kamu mau obatin dokter Hisham. Dokter Hishamnya langsung datang, kisahnya didatangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kisah ini lah, jangan pikirkan siapa solusinya, Allah yang menentukan solusinya. Yang penting tugas kita hanya berdoa. Tugas kita hanya berdoa aja dan Allah Subhanahu Wa Taala. Solusi itu sudah Allah mengaturnya. Nah, ya Allah, apakah? Kan tadi kan kada masuk akal. Ibaratnya menurut kita tuh mustahil kawa. Kan duit kada ada, misalnya siapa anak bawa obat ke luar negeri misalnya, membawa cucunya lagi sekarat. Oh, dokter tadi datanglah karena pesawat ini ada, Allah kan sebabnya. Nah, intinya kayak itu, selama kita baik, selama kita mau berdoa, insya Allah ada aja jalannya. Nah, seberat apapun musibah yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Kan dalam Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kadang kita merasa hidupnya sulit benar, tapi kita apa? Mampu menjalaninya. Nah, mungkin Allah akan sediakan balasan yang banyak untuk kita.
Kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu yang kita ikuti dulu nah dalam hati. Hafal juga kita lah, fa inna ma'al usri yusra. Ancak kita dengar surah Alam Nashrah, kan surah ayat akhirnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Imam Sya'rawi beliau mengatakan, ketika kita melihat bahwasanya Allah memberikan ujian yang sangat besar, ketahuilah bahwasanya Allah melihat diri kita adalah orang yang kuat. Sebesar apapun musibah yang Allah berikan, berarti sekuat itu pula diri kita. Nah, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kadang kawah kita lewati. Nah, intinya jangan sampai kita lepas daripada ilmu agama misalnya, jangan lepas daripada majelis taklim, jangan ibaratnya imbah sudah koler pada dakwah kelak misalnya, tetap kita istiqomah lah, hadir majelis taklim misalnya, majelis ilmu agama. Karena dengan majelis ini kadang orang banyak kabul hajatnya. Kadang ketika dia sorangan berdoa, alih benar kabul lah. Ada orang kisahnya lah, alih benar kabul. Nah, alih ubah datang ke majelis taklim berdoa kada, duduk aja kabul hajatnya. Dan ada juga orang pernah dengar kisah orang sugih luar biasa, orang paling kaya di Jawa Tengah. Itu kalau hendak kuring itu minum obat tidur dulu, beberapa biji itu nah, obat tidur dulu. Kenapa? Karena kada tenang, padahal duit banyak. Nah, yang kita cari itu ketenangan lah. Yang kita cari itu ketenangan. Supaya tenang tuh hidup siapa lah, supaya tenang tuh hidup siapa, itu kita pikirkan. Dengan majelis taklim ini, nah insya Allah Allah berikan ketenangan. Ya Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguhnya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ada orang alih benar pas di rumah kuring, padahal tilamnya empuk, lah rumahnya AC misalnya, alih benar guring. Tapi imbah datang ke majelis tuh guring. Pernah apa yang melihat? Atau pernah apa yang merasa? Ada orang berkisah, dulu nih alih benar aja pas sudah di rumah nih guring ya. Istilah ke majelis datang tuh guring. Kenapa? Karena di dalam majelis itu ada ketenangan. Karena kita cari, ya Allah, ketenangan ini kadang kau dibeli dengan duit banyak, kadang kau memberi ketenangan. Nah, ini yang kita cari, ya Allah. Ya, jangan sampai lah luput berkumpul lah, jangan sampai kita nih kadang koler misalnya, atau ada orang soleh di kampung misalnya, jangan lepas darinya misalnya. Cakilah elang-elang duduk-duduk orang soleh. Karena manjalasal akhyar shara minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa orang yang duduk dengan orang baik, maka dia akan menjadi orang baik meskipun dulunya kada baik. Dia orang soleh. Siapa yang duduk dengan orang baik, nah kita ini hadir di sini insya Allah, yang hadir di masjid ini baik berataan, ya Allah. Maka dengan berkat kita duduk dengan orang baik, maka insya Allah kita akan jadikan orang baik juga. Meskipun kita baharinya, tahu kelakuan bahari lah lagi anom, ada nang kayak ini kelakuan. Nah, tapi dengan berkat duduk dengan orang baik, maka insya Allah kita jadi orang baik. Dong lah. Nah ini yang perlu kita tanamkan dalam hati. Tadi yang perlu juga kita catat adalah fa inna ma'al usri yusra, itu penting. Atau dijadikan misalnya catatan lah, atau misalnya di HP ada judul di muka HP itu kan tema-tema kadang lah, kalau ada HP misalnya tema tulis fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini kita tanamkan dalam hati, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Sama kita baik dengan Allah, itu nyaman aja insyaallah. Itu yang kita perlu tanamkan dalam hati. Mudah-mudahan apa yang kita baca di sini bermanfaat bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita jadi orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita. Jangan sampai ya Allah di dalam hati kami ada iri, dengki, hasud kepada orang lain. Ya Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah hati kami hati yang berhusnuzan kepada Allah dan kepada hambanya. Jangan sampai ya Allah hati ini rusak dengan suudzon.
karena hati ya Allah, hati inilah kalau sudah rusak ngalih dinasehati ngalih lah. Kalau sudah rusak hati ini, doa ngalih kabulnya, maka ya Allah kabulkan doa kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, kuitan kita yang masih hidup ya Allah, Allah lu panjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan afiat. Mudah-mudahan dengan berkah majelis taklim ini ya Allah, kuitan kita yang telah meninggal dunia, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya menjadi kubur yang luas dan kubur teman-teman dari tempat aman surga. Allah jauhkan daripada azab neraka. Mudah-mudahan ya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan ya Allah, Allah bisa berikan kita bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.